Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sengaja bertandang ke rumah Pak Adri SHMH Ya. yang lebih dikenal Makasih, namanya makasih. sebagai Adri Panglima. Nah, kalau bagi masyarakat Kota Jambi, Adri Panglima itu sudah tidak asing lagi. Bersama channel Doribai, malam ini kita akan berbincang dengan saudara saya Adri. Ini sambil tembuk kangen ini. Sudah cukup lama tidak bertemu. Iya, amin. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan panjang umur dan Amin, sehat amin. badan. Apa kabar? Alhamdulillah, amin. Kemana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Om Dori juga sehat. Alhamdulillah, amin, amin. Iya. Malam ini kita akan ngobrol ringan, Bung. Ya. Kita ngobrol ringan dan santai saja, tapi tetap jujur dan serius. Kita Serius cukup tapi santai, iya santai sambil menikmati malam. Amin. Beliau ini salah seorang orang kepercayaan dari salah satu calon bakal calon gubernur Provinsi Jambi, yakni Pak C. Endra, Ya. yang sekarang masih sebagai Bupati Sarolangun. Dalam komposisi tim pemenangan ini beliau sebagai Direktur Center C. Endra. Ya. Ya. Kita akan meminta informasi dari beliau apa saja nih yang sudah disiapkan oleh tim dalam rangka untuk tentu meraih kemenangan bagi C. Endra menuju PH1 Jambi sebagai Gubernur Jambi. Pertanyaan pertama, partai pengusung kita apa? Iya, Adri. iya. Bagus, Hmm. pertama kali terima kasih nih Om Dori. Ya. Lama udah ketemu. Hmm. Akhirnya juga sampai ke rumah saya. Terima kasih silaturahminya. Jadi kalau kita bicara kontestasi dalam rangka waktu dekat ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi Bulan September. ya, bulan September Pilgub Jambi tahun 2020 Ya. sesuai amanat undang-undang bahwa tahun 2020 ini adalah Ya. gubernur serentak Ya, se-Indonesia. se-Indonesia. Ya. Termasuk di Jambi. Termasuk di Jambi dan beberapa kabupaten Ya. yang akan melaksanakan pilkada serentak. Hmm. Tadi sempat ditanyakan ke saya Hmm. bahwa bagaimana dengan Pak Cendra. Ya. Jadi ada perjalanan panjang yang mengiringi Bisa beliau, dikit suara. ya. Beliau maju, Hmm. ya, ingin maju lah Hmm. untuk membagi tenaga dan pikiran beliau. Hmm. Bagaimana bisa berkiprah di provinsi setelah menjalani Hmm. hampir 13 tahun Ya. setelah menjadi wakil bupatinya. 13 tahun. Ya, 13 tahun ya. 13 tahun. Hmm. Kurang lebih begitu. Ya. Pertama kali mendampingi Pak HBA. HBA. Setelah itu ikut lagi Pilgub Sarolangun menang. Ikut lagi Pilgub Sarolangun menang. Dengan Ini masih prestasi dalam yang sudah prestasi, ya. banyak. Dengan prestasi-prestasi di kabupaten yang kita sudah sama-sama tahu. Alhamdulillah beliau sudah program beliau dalam rangka pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Alhamdulillah kita merasakan juga walaupun dia di Sarolangun tapi nama beliau juga harum di Jambi. Karena prestasi beliau lah yang mengiringi beliau untuk bisa ini. Dia sudah menjadi tokoh masyarakat Provinsi Jambi lah. Iya, jadi salah satu itu. Nah, keinginan beliau ya kalau toh dia ingin menyumbangkan, mungkin mewakafkan dirinya untuk menjadi gubernur Jambi, saya rasa sah-sah saja. Sah-sah saja karena sudah ada track record terbaik, ya, track record sudah itu kematangan dalam memimpin dan dikenal luas oleh masyarakat, ya. Baik Sarolangun maupun masyarakat yang se-Provinsi Jambi ini. Ate udah yakin, udah mantap, memang betul ingin mencalonkan diri Ya. sebagai calon gubernur pada masa yang akan datang. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal nih,
sudah ada belum partai pengusungnya? Walau kita tahu Pak CE baru saja terpilih menjadi Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi. Tapi kan belum ini itu belum dipastikan ya kan. Tidak otomatis kan. Karena bisa saja DPP punya keputusan lain. Ya. Gimana tuh? Jadi gini, jadi perlu saya sampaikan juga karena ini memang saya dalam konteks karena beliau baru terpilih dari Golkar dan juga saya harus juga sampaikan apa adanya setelah pasca 29 kemarin beliau terpilih menjadi Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi. Iya. Itu langkah awal, langkah awal Pak Cendra dasar untuk maju. Jadi artinya ada satu partai yang memang beliau nahodai sekarang, beliau terpilih secara aklamasi, luar biasa, salut kan gitu. Dalam waktu 2 jam kurang lebih dia terpilih menjadi Ketua DPD 1 tanpa catatan. Sampai kandidat lain pun akhirnya mengundurkan diri. Kan udah tahu ini bakal C yang menang. Itu Golkar yang tahu karena saya. Jadi itulah. Tapi kan tidak cukup karena di Jambi harus ini koalisi dengan partai lain. Karena di Jambi tidak ada satu partai pun yang mutlak yang bisa mendukung salah satu calon. Tentu kita ingin menambah. Ya, untuk mencukupi itu dari komposisi 55 anggota DPRD provinsi yang paling minimal 11 kursi. Ya, 11 kursi. Tentu kita berusaha untuk menambah dari kalau insyaallah kalau sudah Ketua DPD 1 Golkar yang saya baca di media di online maupun di bahwa ada pernyataan Ketua Umum Erlangga bahwa siapapun Ketua DPD 1 maupun Ketua DPD 2 Golkar dialah yang prioritas yang diusung nanti. Otomatis ya. Ya, itu. Tapi secara tertulis kan belum. Itu pernyataan beliau. Bisa saja kan politik ini berubah. Ya. Ada kekhawatiran tidak bahwa Golkar nanti justru malah mengusung calon lain? Saya rasa enggak. Saya yakin ya. Saya yakin. Insyaallah, Aku yakin ya. Insyaallah. Jadi kenapa saya bilang aku yakin? Tentu ada alasan. Beliau sudah banyak, artinya Ketua DPD dia kan menjabat sekarang juga Ketua DPD 2 Golkar Sarolangun. Artinya prestasi beliau menempatkan Partai Golkar yang cukup signifikan perolehan kursi. Sekarang menjadi pimpinan DPRD. Tentulah itu credit point bagi beliau sebagai catatan DPP Golkar. Maka saya yakin beliau akan diusung Golkar, tinggal Golkar sekarang. Kita juga tidak akan juga tinggal diam, artinya jangan kita terlena dengan satu, tapi kita harus juga kalau kita ingin mencukupin itu. Dan kita berkomunikasi terus dengan partai-partai politik lain. Nah, kita semuanya kemarin kita ikutin semua pendaftaran yang dibuka oleh parpol, kita ikutin. Karena politik ini dinamis, kita terus komunikasi, kita terus jajaki dan memang kita komitmen dari awal. Bapak Cendra itu komit dengan partai politik pengusungnya sampai sekarang. Jadi tidak ada lagi kita keraguan untuk mudah-mudahan. Amin. Ini bicara soal calon wakil ini. Tadi kan sudah duluan memproklamirkan diri bahwa wakilnya salah satu bupati itu Pak Sukandar. Belakangan ada informasi malah tidak jadi pecah kongsi gitu. Apa betul ini? Waduh, saya kalau itu belum bisa jawab karena itu saya masih rahasia. Iya, salah satu itu yang bisa menjawab nanti Pak Cendra sendiri. Artinya sampai sekarang belum final. Belum final bahwa Pak Sukandar jadi wakil. Bisa saja berubah kan gitu. Kita bisa saja berubah. Ya, bisa saja. Tapi komunikasi dengan beliau Pak Sukandar juga terus berlangsung juga. Masih intens ya. Masih intens. Ada pepatah mengatakan bahwa jodoh tidak kemana-mana. Iya. Mudah-mudahan ya. Dinamis saja. Tapi memang komposisinya sudah bagus kok mewakili itu. Amin. Karena Pak Sukandar juga kan mewakili dari etnis Jawa juga banyak gitu kan. Cuman kalau misalnya dengan Pak Sukandar, ini kan barat sama barat ini. Lalu bagaimana dengan timur?
Saya rasa kita pernah coba dulu, artinya dengan 2010 Bang Kakanda kita, abangda kita, Hasan Basri Agus dengan abangda kita, Maruli incumbent, sekarang Gubernur Jambi. Saya rasa itu tidaklah menjadi suatu tidak mutlak keterwakilan hulu, hilir, barat, timur, tidak mesti ya. Tidak mesti. Yang penting ketokohan gitu ya. Tidak harus begitu. Kalau toh kita harus juga menganukan ke timur, juga mungkin pertimbangan lain kandidat ya. Tapi kalau kita dikotomi langsung baru kita cut bahwa harus barat dan timur, saya rasa kita ingin prinsipnya ingin bangun Jambi. Jadi keterwakilan itu yang kita selalu, walaupun dia dari barat tetap mewakili seluruh masyarakat Jambi. Tidak mesti harus dari barat, dari timur ya. Karena masih banyak yang punya pendapat seperti itu, harus ada keterwakilan masyarakat dari timur dan dari barat, atau dari utara dan dari selatan. Ya, oke. Sekarang sejauh mana persiapan kita ini untuk membentuk tim dan lain sebagainya? Jadi kami dari tim sukses Cendra itu sudah hampir kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sudah bergerak ya, sudah bergerilya, sudah membentuk tim. Ya, walaupun itu sifatnya tentatif ya. Kami inisiator 11 orang untuk majukan Bapak ya Cendra. Kami diskusi sama beliau. Jadi by proses, jadi tidak serta-merta, dan beliau juga sadar bahwa ini ruang lingkupnya besar, sudah provinsi. Maka untuk itu kita terus diskusi dengan beliau. Ternyata beliau orangnya memang welcome. Artinya pemikiran beliau tentang kemajuan Jambi ini luar biasa. Saya sudah berapa kali jadi direktur, artinya sudah cukup saya menjadi direktur baik di wali kota maupun bupati maupun sudah kenyang pengalaman jadi tim sukses. Alhamdulillah lah. Jadi tapi memang belum pernah sukses ya. Menyukseskan orang. Kalau menyukseskan diri sendiri menjadi caleg saya gagal, tapi insya Allah kalau menyukseskan orang, insya Allah saya mensukseskan orang bisa, kita harus disukseskan orang lain. Benar itu, jangan sampai salah. Mudah-mudahan ini yang kesekian kalinya kita bisa mengatakan. Artinya sudah berpengalaman dalam membentuk tim gitu kan. Tim ini sudah terbentuk sampai ke desa-desa tidak? Sudah kita perlahan artinya dengan kerjasama semua tim kita sudah mulai juga bentuk, karena ini juga masih ada proses. Kita inginkan memang tidak mudah, karena kan ini pengalaman di kemarin yang lalu menjadi pengalaman bagi kami. Ya kan artinya bahwa tim ini memang tim yang kita anggap solid. Ya solid itu artinya jangan merajuk kan artinya jangan bersuuzon, bersangka buruk, santai aja. Santai tapi pasti. Itu dia. Jadi artinya kalau kita mau meraih kemenangan, karena gawe pilgub ini kerja orang banyak. Jadi artinya tidak bisa kita untuk sendiri. Ini memperbanyak yang senang dengan kita, masyarakat. Makin banyak, karena satu suara sangat berharga sekali. Itu prinsip saya. Jadi saya orangnya mungkin selama ini itu, jadi saya pengen juga tim sesnya Pak Cendra ini juga ke depan dia bisa bermasyarakat, dia bisa menyentuh hati masyarakat Jambi bahwa ini pemilihan gubernur ya, bukan pemilihan bupati. Jadi artinya harus kita satu persepsikan dari mulai Kerinci maupun sampai ke ujung Cabut. Selaku direktur center ini, seberapa yakin Pak J bisa memenangkan ini? Mengingat ini kandidat rata-rata kekuatannya sama ini, sama-sama kepala daerah, ya kan, melawan incumbent gitu kan. Incumbent juga tidak bisa dianggap enteng gitu kan. Ada Pak Wali Kota, ada Bupati yang lain gitu kan. Nah, seperti apa nih strateginya? Jadi ada bocoran enggak? Iya, jadi Pilgub 2020 ini memang hampir rata-rata kepala daerah. Saya apresiasi. Kalau seorang sudah menjadi seorang kepala daerah, tentu dia punya pengalaman masing-masing di kewilayahannya ya. Apalagi hampir rata-rata sudah 2 kali semua. Artinya sudah mapan di pemerintahan, sudah pernah terjun ke masyarakat.
Nah, jadi yang muncul di permukaan ini ya putra-putra terbaik Jambi semua. Ya. Jadi ya, saya rasa untuk rata-rata lah, jadi rata-rata tidak ada yang menonjol. Saya rasa begitu, tinggal strategi tim ses saja. Saya rasa yang Dan harus yakin, harus menang dan ya kalau itu karena ini Cendra ini orangnya petarung. Saya tahu dari dulu, beliau adalah orang petarung dan ingin menang. Kan begitu. Itulah prinsip yang dia tanamkan ke kami tim ses supaya tetaplah menjaga silaturahmi lah, artinya. Dia sampaikan itu yang menyentuh adalah kalau amanah itu kan ada batas waktu, dia bilang silaturahmi dan persaudaraan persahabatan sampai akhir hayat. Itu yang pesannya kepada saya. Baik, saya bertemu ini sayang waktunya sangat terbatas. Beliau juga harus segera nampaknya ada kegiatan lain. Ini mencuri waktunya sangat susah ini. Orang penting sekarang ini. Amin, terima kasih. Saudara, pada video yang akan datang, saya mungkin akan coba minta kesediaan Pak Cendra melalui Pak Adi untuk bisa berwawancara langsung. Termasuk dengan kandidat-kandidat lain. Amin. Ya, mungkin calon gubernur lain yang ingin kita berbincang, sharing dengan masyarakat. Ya, kita akan minta waktunya. Amin. Demikian, terima kasih perbincangan kita malam hari ini dengan Bung Adri Panglima sebagai Direktur Center Cendra. Amin. Jangan lupa subscribe dan likes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Cendra bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.